Jadi kalau bisa sebelum masuk vaksin dulu ya kalau masih di rumah. Kalau misalkan rumahnya di Papua ya dari dulu belum pulang atau ini ternyata sudah ke Solo ternyata belum divaksin, nah besok bisa ikut vaksin untuk mahasiswa dari UMS. Oke? Oke, langsung aja ya Dek, kita mulai. Saya share screen dulu. Nah, bisa terlihat nggak ya? Bisa terlihat, Dek? Dokter. Sudah, Dokter. Oke. Jadi, salah satu sifat khas jaringan hidup itu yaitu dia itu memiliki kemampuan ya Dek, untuk bereaksi terhadap suatu rangsang yang merugikan ya berupa jejas maupun suatu ruda paksa. Ya, jadi begitu ada jejas atau ruda paksa, makhluk hidup itu punya reaksi ya, reaksi rangsang ya, atau dia itu bereaksi nggak diam aja. Nah, kemampuan untuk mempertahankan hidup seseorang itu tergantung atas kemampuan sel-sel tubuhnya untuk merespon suatu kerusakan. Jadi bila ada suatu jejas yang masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh seseorang, itu sel-sel tubuhnya itu memiliki suatu kemampuan untuk merespon jejas tersebut. Gitu ya. Nah, respon terhadap jejas ini itu dibagi menjadi dua, yaitu yang secara umum atau sistemik atau secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan itu melibatkan seluruh tubuh dan itu tentunya akan mengikut sertakan sistem syaraf atau sistem hormon dalam suatu tubuh ya, yang nantinya akan menghasilkan suatu perubahan metabolik ya. Jadi ibaratnya sudah sistemik gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu ada respon lokal ya. Respon lokal yang dimulai dari sel hidup di sebelah kerusakan yang bisa memungkinkan sel melakukan fagositosis. Fase ini disebut dengan respon radang atau inflamasi. Nah, akan tetapi kalau respon lokal itu bisa lama-lama menjadi suatu respon yang sistemik. Itu ya, Dek ya. Contohnya adalah gampangnya aja kalau kita tertusuk suatu paku ya, suatu paku dan pakunya itu mengandung bakteri. Pada awalnya memang pasti akan terjadi suatu respon lokal di mana hanya terjadi lokal itu saja ya di daerah tersebut. Tetapi lama-kelamaan apabila keadaannya semakin memperberat ya, nah, di dalam suatu paku itu misalkan ada suatu bakteri yang bahaya yang sering kita sebut tetanus. Nah, itu nanti lama-kelamaan prosesnya bila semakin memburuk bisa melibatkan respon dari sistemik ya, yang nanti bisa tentunya menghasilkan suatu perubahan-perubahan metabolik ya. Seperti itu. Nah, kita belajar tentang inflamasi ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, nanti bila ada suatu jejas, tubuh seseorang itu akan merespon ya. Nah, responnya ini nanti akan mengakibatkan suatu reaksi inflamasi. Nah, suatu reaksi inflamasi ini memiliki 5 tanda cardinal sign, yaitu rubor, tumor, kalor, dolor, yang terakhir adalah fusioleisa atau yang bisa kita sebut ada kemerahan, panas, kemudian bengkak, ya, nyeri, dan yang terakhir tetap fusioleisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana reaksi inflamasi ini bisa menghasilkan suatu tanda-tanda peradangan, ya. Nah, di sini ada suatu merah, bengkak, hangat, dan nyeri. Nah, itu merupakan suatu tanda-tanda dari respon inflamasi. Nah, bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Selain itu ya, dalam inflamasi itu ada yang namanya mediator inflamasi ya. Contohnya adalah prostaglandin, kemudian histamin dan sitokin yang terdiri dari interleukin 3, interleukin 6 dan sebagainya.
Ya, jadi untuk respon inflamasi pasti ada yang namanya mediator inflamasi. Nah, sebelumnya ini ya saya jelaskan dulu. Jadi awalnya ini kita itu memiliki suatu barrier ya, Dek ya, barrier fisik yaitu kulit, atau kalau tidak kulit yaitu suatu mukosa. Ya, kalau misalkan organ dalam gimana dong? Ya, organ dalam bukan kulit namanya, tapi suatu mukosa, yaitu yang bagian terluarnya. Nah, setelah itu di bawahnya ini saya jelaskan strukturnya dulu ya. Di bawahnya kulit ini ada beberapa sel, yaitu sel mas dan sel dendritik. Ya, ini bukan dendritik saraf ya, beda lagi. Nah, kemudian di bawahnya kulit ini juga ada suatu jaringan, yaitu jaringan interstisial. Dan di bawahnya lagi ada suatu kapiler atau pembuluh darah, di mana kapiler atau pembuluh darahnya ini, dindingnya itu terdapat yang namanya sel endotel. Nah, bagaimana gejala-gejala respon inflamasi seperti merah, bengkak, hangat, nyeri ini bisa muncul? Jadi, yang pertama ini nanti dimulai dari adanya suatu jejas ya, Dek ya. Ada suatu jejas. Nah, jejas ini kita contohkan seperti paku tadi ya. Ya, paku kemudian tidak sengaja tertusuk. Nah, pakunya ini mengandung bakteri. Ya, jadi jejas itu bisa macam-macam patogennya ya, Dek ya. Bisa yang kalau misalkan lewat kulit langsung, biasanya nanti karena tertusuk atau kulitnya terbuka, nanti bakteri masuk bisa. Kemudian kalau yang dari dalam tubuh, kalau dari dalam tubuh banyak, bisa kayak virus. Nah, virus corona itu ya, Dek, virus corona itu kan langsung menyerang sistem pernafasan, terutama paru-paru ya. Nah, kemudian kalau misalkan sakitnya apendisitis, infeksi pada appendix itu gimana? Itu juga nanti bisa disebabkan oleh bakteri juga bisa. Nah, respon inflamasi ini itu terjadi karena adanya sesuatu yang melewati kulit atau membran mukosa, ya seperti tadi tusukan virus bakteri. Nah, kemudian ketika ada suatu tusukan di mana tusukan tersebut terdapat suatu bakteri, ya pertama-tama itu yang akan pertama-tama akan merusak barrier fisik yaitu kulit atau mukosa seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, membran sel jaringan ya, membran sel dari jaringannya itu terbuat dari fosfolipid. Nah, saat rusak ya, fosfolipidnya itu keluar, Dik. Ya, keluar dan di cairan interstisial ada cairan yang namanya enzim fosfolipase. Jadi di membran sel jaringan itu terbuat dari fosfolipid. Nah, karena tadi adanya suatu fosfolipid tadi keluar ya, dan di cairan interstisial itu ada suatu enzim yang namanya fosfolipase. Nah, fosfolipase ini nanti akan merubah fosfolipid menjadi asam arakidonat yang selanjutnya nanti diubah oleh siklooksigenase menjadi prostaglandin. Ya, prostaglandin seperti yang saya sebutkan tadi adalah salah satu mediator dari inflamasi. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah ini Adik ya. Nah, ini akan ada bakteri ya. Contohnya bakteri ini yang saya gambarkan jadi coklat-coklat titik-titik ini bakteri, mengandung bakteri. Nah, selanjutnya bakteri kan akan masuk ke interstisial nih. Ya, interstisial itu ruangan ini loh. Nah, bakteri akan masuk ke interstisial, kemudian mukosanya atau kulitnya itu juga akan merilis suatu zat ya yang menandakan bahwa ada kerusakan di mukosa, sehingga itu dijadikan sebagai sinyal bahwa ada yang tidak beres. Nah, jadi ini kan
bakteri masuk ke interstisial, kemudian dari kulit atau mukosanya ini akan mengeluarkan atau merilis ya suatu zat yang menandakan bahwa ada kerusakan di mukosa atau kulit tersebut. Nah, sehingga dijadikan sebagai sinyal bahwa ada yang tidak beres ya. Wah, ini ada yang nggak beres nih karena ada suatu bakteri yang masuk. Nah, kemudian akan mengeluarkan zat yang namanya kemokin. Ya. Dan setelah itu yang akan terjadi lagi saat adanya suatu jejas adalah sel mas, ya sel mas itu akan teraktivasi sehingga melepas histamin. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah terbentuknya prostaglandin ya Dek, karena fosfolipid tadi yang diubah sehingga nanti akan menjadi mengeluarkan prostaglandin ya. Kemudian yang kedua adalah bakteri tadi masuk ke interstisial, kemudian akan ada sinyal, jadi akan ada sinyal, kemudian mengeluarkan suatu zat yang namanya kemokin. Kemudian juga nanti sel masnya ini nanti akan teraktivasi sehingga melepas histamin. Nah, histamin yang dikeluarkan oleh sel mas ini nanti itu akan bergerak ke sel endotel pada dinding kapiler. Jadi lihat seperti ini ya, dinding kapiler tuh awalnya bagus deh, ya, rapat. Tapi karena adanya histamin ya, karena adanya histamin dan nggak cuma histamin, karena ada apa mediator inflamasi lainnya. Nah, sel endotel tersebut, sel endotel pada dinding kapiler tersebut akan menjadi vasodilatasi. Ya, jadi pembuluh darahnya vasodilatasi, kemudian sel-sel endotelnya itu akan merenggang. Jadi seperti ini, gitu ya. Jadi karena adanya mediator inflamasi, kapilernya jadi vasodilatasi ya atau melebar. Nah, karena melebar itu maka sel endotelnya akan merenggang. Gitu ya, Dik ya. Nah, karena adanya peregangan dari sel-sel endotel pada kapiler seperti di gambar ini, maka akan terjadi stagnasi sel-sel darah. Jadi sel darahnya itu banyak terkumpul pada area yang endotelnya ini merenggang gitu ya, Dik ya. Dan di sana dia stagnasi atau berhenti. Ya, maksudnya dia itu banyak sel-selnya itu berkumpul di situ gitu loh. Nah, kemudian juga terjadi peningkatan aliran darah pada lokasi yang vasodilatasi tersebut. Jadi selain sel-selnya, aliran darahnya itu banyak terkumpul di situ. Nah, itulah yang menjadikan salah satu tanda inflamasi yaitu merah ya. Jadi merahnya itu disebabkan oleh ya tadi kapilernya vasodilatasi, endotelnya merenggang, kemudian di sana ada stagnasi sel-sel darah dan peningkatan aliran darah pada lokasi jejas tersebut atau pada lokasi inflamasi tersebut sehingga menyebabkan kalau dilihat itu kemerahan. Nah, kemudian dinding kapiler yang merenggang atau melebar tersebut akan menimbulkan suatu perpindahan komponen ya dari dalam kapiler ini keluar kemana? Ke jaringan interstisial. Ya dibayangin aja deh, orang ini buka kok ya endotelnya nggak rapet kok, merenggang, otomatis kan akan ada celah-celah. Nah, dari celah-celah itu nanti ya cairan-cairan beserta komponen-komponen yang ada di dalam pembuluh darah ini, pembuluh kapiler ini akan keluar ke jaringan interstisial. Itu ya, Dik ya. Nah, hal ini nanti disebut yang namanya ekstravasasi. Ya, ekstravasasi adalah perpindahan ya dari kapiler, pemindahan cairan beserta darah, sel-sel darah dari kapiler ke jaringan interstisial. Nah, itu disebut ekstravasasi. Nah, yang menyebabkan adanya suatu tanda peradangan yaitu bengkak atau edem. Ya.
ekstravasasi ya, Dik ya. Nah, ekstravasasi. Nah, untuk cairannya sendiri itu disebut eksudasi. Ya. Jadi prosesnya itu disebut ekstravasasi, kalau misalkan cairannya itu disebut eksudasi. Cairan yang keluar itu tadi. Ya. Selanjutnya itu adalah hangat. Ya, jadi udah merah, sudah bengkak, sudah dihasilkan ya. Nanti tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada mediator inflamasi ya, Dek. Ada prostaglandin, antihistamin, dan sitokin. Nah, sitokin yang keluar karena reaksi inflamasi ini nanti akan ya atau membentuk daerah otak untuk meningkatkan suhu yang tidak toleransi oleh patogen. Ya, Dek, itu yang pertama. Ya, kedua, selain adanya sitokin atau peran mediator inflamasi yang nanti berhubungan dengan otak, ya, dia nyuruh otak untuk meningkatkan suhu. Tujuannya apa? Agar di sana suhunya itu tidak bisa ditoleransi oleh bakteri tersebut. Selain itu, hangat atau panas itu juga bisa disebabkan karena peningkatan aliran darah pada lokasi jejas. Jadi kan tadi pada saat ada inflamasi, reaksi inflamasi kan salah satunya tadi ya pembuluh darah vasodilatasi, meregang, kemudian banyak terjadi stagnasi. Nah, selain stagnasi dari sel darah, nah, terjadi peningkatan aliran darah di daerah situ. Nah, itu bisa menimbulkan hangat juga. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa bisa nyeri? Nah, nyeri itu bisa disebabkan antara interaksi kompleks ya. Jadi disebabkan karena interaksi kompleks antara proses fisik dan komponen kimiawi. Jadi bisa juga disebabkan karena mediator-mediator inflamasi ya, Dik. Mediator-mediator inflamasinya itu bisa menimbulkan rasa nyeri, bisa yang pertama. Yang kedua itu bisa disebabkan karena edem. Jadi karena edem itu kan banyak cairan di interstisial ya, Dik. Nah, di interstisialnya itu kadang ada sel sarafnya, saraf nyeri. Nah, itu bisa tertekan karena edemnya itu sehingga menghasilkan nyeri itu juga bisa gitu. Jadi itu tadi bagaimana bisa terjadi merah, bengkak, hangat, dan nyeri. Nah, untuk yang terakhir adalah fungsioleisa. Jadi kalau misalkan fungsioleisa itu adalah dia tidak berfungsinya atau berkurangnya fungsi normal ya karena adanya suatu inflamasi tersebut gitu. Jadi jika sudah ada merah, bengkak, hangat, dan nyeri, otomatis yang terakhir terjadi adalah fungsioleisa, yaitu berkurangnya suatu fungsi pada daerah inflamasi atau jejas tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pembagiannya, inflamasi itu secara garis besar dibagi menjadi inflamasi akut dan inflamasi kronis ya, Dek ya. Nah, ini contoh-contohnya dari inflamasi akut dan inflamasi kronis. Bisa dibaca di buku, kalian sudah ada. Nah, sekarang untuk membedakan inflamasi akut dan inflamasi kronis itu ada beberapa hal ya yang membagi perbedaannya itu. Sebentar. Baik, saya lanjutkan ya, Dek. Jadi untuk inflamasi akut dan inflamasi kronis ini ada beberapa perbedaannya ya, Dek. Yang pertama dari onsetnya. Kalau onset inflamasi akut itu segera dari menit dan jam. Sedangkan kalau inflamasi kronis itu onsetnya itu berlangsung lambat ya, Dek ya. Itu berhari-hari. Nah, kemudian kalau inflamasi akut durasinya itu dia terjadi dari dalam beberapa hari. Sedangkan kalau inflamasi kronis itu dia udah mulai lebih dari ya sekitar 2 minggu ke atas ya hingga berbulan-bulan. Itu yang inflamasi kronis. Nah, kemudian dari tanda-tanda inflamasi sendiri, bila inflamasi akut itu biasanya
ada 5 tanda inflamasinya. Ya, jadi kalau akut semua terlihat gitu ya. Kalau inflamasi kronis itu biasanya hanya 1 atau 2 yang terlihat. Itu ya tanda inflamasinya. Biasanya cuma bengkak aja atau biasanya hanya nyeri aja seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah mikroskopis ya, maka akan terlihat beberapa sel-sel darah putih ya. Kalau inflamasi akut, sel darah putih yang dominan adalah PMN atau polimorfonuklear, yang artinya adalah di dalam suatu sel itu terdapat poli atau lebih dari 1 sel. Nah, kemudian kalau yang inflamasi kronis itu sel darah putih yang dominan adalah MN atau mononuklear, di mana cirinya nanti kalau kita lihat di bawah mikroskopis adalah satu selnya itu hanya berisi 1 sel inti. Jadi 1 sel intinya intinya cuma ada 1 gitu. Nanti kita lihat selanjutnya aja. Ya, jadi kalau misalkan cara membedakannya seperti itu ya, Dek, antara inflamasi akut dan inflamasi yang kronis. Nah, kita langsung pada inflamasi akut pada appendix ya. Jadi inflamasi pada appendix. Nah, untuk penyakitnya sendiri namanya adalah appendicitis atau infeksi pada appendix. Tapi prosesnya itu disebut proses sebuah inflamasi akut gitu ya, Dek ya. Nah, infeksinya ini jejasnya tadi patogen yang berperan itu biasanya disebabkan oleh E. coli dan Streptococcus. Ya, untuk manifestasi klinis atau gejala seseorang yang dirasakan seseorang saat dia menderita appendicitis atau inflamasi akut macam-macam, Dek. Mulai dari nyeri, kemudian ada anoreksia, malaise, demam, ya bisa konstipasi, diare, mual muntah. Dan yang khas itu biasanya dia adanya nyeri tekan McBurney. Ya, jadi nyeri di daerah perut kanan bawah di titik McBurney. Jadi khas ya, Dek ya, untuk appendicitis akut itu adalah dia itu sangat nyeri di titik McBurney. McBurney itu mana, Dok? Yaitu di perut bagian bawah kanan ya, Dek ya. Nah, nyeri sekali, Dek. Dan nyerinya itu lokasinya khas gitu loh di titik McBurney. Kalau misalkan nanti ada saudara kalian atau teman kalian yang nyerinya kok di titik McBurney, nah bisa dipastikan 80% itu pasti dia terkena appendicitis. Dan biasanya ada gejala lain seperti mual, muntah, dan tentunya biasanya demam. Ya, Dek ya. Nah, ini kalau kita lihat secara makroskopi seperti ini. Coba dilihat appendix yang terkena inflamasi akut ini. Nah, untuk tanda-tanda inflamasinya ya pasti kelihatan semua, Dek. Ini kelihatan banget edem besar ya. Kemudian kemerahan ya. Nah, kalau panas kan harus kita rasakan ya. Kalau panas secara sistemik ya dia badannya panas. Nah, kalau kita pegang itu pasti juga terasa panas, orang merah banget kayak gitu kok. Nyeri ya, orang untuk appendicitis itu adalah tanda utamanya adalah nyeri kok. Ya, jadi ada nyeri. Nah, kemudian yang terakhir fungsioleisa. Ya jelas kalau ada tanda-tanda inflamasi, ada peradangan, tentunya fungsinya tidak akan berjalan dengan semestinya atau terjadi gangguan fungsi atau penurunan fungsi. Seperti itu ya, jadi gambaran makroskopisnya seperti ini. Nah, ini juga nanti lumenya terisi eksudat tadi ya, karena adanya suatu edem. Nah, ini bisa kita lihat secara makroskopis. Ini yang tanda merah ini adalah suatu lumen, ya, suatu lumen. Nah, kemudian menariknya ini tanda kuning ini. Nah, tanda kuning ini adalah suatu dinding mukosa atau sel-sel pada mukosa, sel pada mukosanya ini itu tuh sudah erosi, Dek. Erosi, ya, udah rusak lah. Coba kalian lihat pada bagian gambar yang bawah ini. Nah, ini kan epitelnya masih bagus ini loh, Dek, ya. Epitelnya bagus kayak pagar ini loh, kelihatan kan? Nah, tapi kalau misalkan sudah nggak ada pagarnya, berarti ini sudah menunjukkan
bahwa epitelnya itu sudah terjadi erosi atau kerusakan pada epitel. Itu karena apa, Dok? Ya karena proses inflamasinya tadi, ya. Nah, kemudian bisa kita lihat yang hijau ini nanti sel-selnya. Nanti akan saya tunjukkan selnya yang lebih jelas, sel-sel yang dominan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kira-kira untuk inflamasi akut pada apendik, itu sel darah putih yang dominan apa ya? Tadi loh, saya kan sudah memberikan perbedaannya. Sel apa yang dominan pada inflamasi akut apendisitis ini? Sel apa, Dek? PMN, Dok. PMN. Nah, asik berarti mendengarkan semua. Nah, kemudian yang hitam ini ya, yang hitam ini adalah apa namanya bagian dari limfoid ya, yang nanti membentuk sentrum germinativum. Nanti mungkin kalau dijelasin asistennya ada gambarnya mungkin ya yang lebih jelas. Nah, kemudian ini adalah jaringan proliferasi ya, yang dia itu sembab karena bengkak tadi. Ini loh bengkak. Ini jadi banyak cairan-cairannya. Jadi kayak merenggang gitu loh, Dek. Ya, karena terisi cairan. Nah, kemudian adem gitu loh ya jadinya. Nah, ini tadi sama aja. Nah, ini nanti gambar lainnya, gambar lain yang lebih besar tadi loh Dek yang saya ceritakan. Jadi di sini untuk mukosanya itu masih bagus ya, tapi kalau yang di sini kelihatan sudah berantakan seperti ini, nggak ada kayak nggak bagus gitu, nggak cantik ada epitel-epitelnya. Berarti di sini sudah terjadi suatu yang namanya ulserasi gitu ya. Nah, ini untuk melihat sel PMN lebih jelas. Jadi seperti pengertiannya PMN polimorfonuklear. Jadi di dalam satu inti ini, satu sel ini terdiri dari beberapa inti ya, Dek. Ya, satu sel terdiri dari beberapa inti. Nah, karena terdiri dari beberapa inti ya bentuknya gini, Dek. Bentuknya ini. Nah, ini ada yang 2, ada yang 3. Coba dilihat tanda panahnya. Gitu loh. Ya, jadi bentuknya macam-macam deh. Ada yang kayak kacamata, ada yang kayak bunga apa kenanga, iya. Apa itu yang daunnya isi 3, isi 4 itu loh. Nah, ini juga bentuknya gini ya. Jadi PMN. PMN itu adalah dalam satu sel intinya banyak deh. Tuh. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita beralih ke inflamasi kronis pada kolesistitis. Gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini ya yang ditunjuk ini mukosa ya. Mukosanya di sini dilapisi epitel kolumner selapis. Nah, biasanya dia untuk kerusakan yang lebih berat itu terjadi pada akut ya, Dek ya. Pada proses akut. Nah, di sini mukosanya kayaknya masih bagus semua ini kalau kronis. Ya, jadi ini mukosanya masih bagus, masih ada epitelnya yaitu epitel kolumner selapis. Kemudian gambar selanjutnya di sini ada kelenjar-kelenjar ya. Kelenjar-kelenjar dengan dinding kelenjarnya, epitel kelenjarnya ini juga masih bagus. Nah, kemudian di sini juga ada lamina propria. Jadi lamina propria ini nanti sembab ya, biasanya sembab atau hiperemis ya. Sembab atau hiperemis. Kemudian ada, nah ini kolesistitis itu adalah suatu kolesistitis itu merupakan suatu peradangan pada yang namanya apa Dek? Vesika velea ya Dek ya, atau kantong empedu. Nah, itu namanya kolesistitis. Nah, ini pada potongannya biasanya juga ditemukan jaringan otot. Ya. Jadi ada lamina propria, jaringan otot yang biasanya ini sembab atau hiperemis. Sembabnya kenapa? Ya biasanya karena ada edemnya itu jadi sembab. Hiperemis kenapa? Ya karena tadi, karena banyaknya aliran darah yang biasanya keluar jadi ya sel-sel darahnya itu bisa keluar gitu loh dari kapilernya ke jaringan interstisial dan yang nantinya tentunya akan ke lamina propria juga. Tuh. Nggak ada gambarnya lagi ya, ya udah ini. Sel-selnya nggak ada ya.
Oke, nanti saya carikan ya, Dek, karena sel-sel ini yang dominan pada inflamasi kronis adalah sel mononuklear atau limfosit ya kebanyakan ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya kronis eksaserbasi akut. Jadi maksudnya kronis eksaserbasi akut jadi suatu prosesnya itu awalnya itu akut gitu loh, Dek. Kemudian lambat laun menjadi kronis, dan setelah kronis dia ke akut lagi, jadi eksaserbasi akut gitu. Jadi dia itu tahapannya sebenarnya udah kronis, tapi dia menjadi akut lagi. Itu yang dinamakan eksaserbasi akut. Nah, untuk gambarannya gimana? Untuk gambarannya itu sebenarnya hampir sama ya, Dik. Yang bersama dengan ya ada kronisnya, ya ada akutnya gitu loh. Jadi kalau misalkan dilihat nanti ya ada ulcerasinya juga, bisa ada ulcerasinya juga. Kemudian nanti juga ada lamina proprianya juga bisa sembab, hiperemis. Kemudian ada lapisan yang epitel yang ulcerasi itu juga ada. Dan kalau kita lihat di mikroskop, yang paling penting adalah ini. Jadi, tadi pada inflamasi akut, itu sel yang dominan adalah PMN ya. Kemudian pada sel inflamasi yang kronis, sel yang dominan adalah MN atau limfosit kita sebutnya ya. Nah, kalau yang di kronis eksaserbasi akut, maka bila kita lihat, itu sel-selnya nanti akan bercampur antara PMN dan limfosit. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, cara bedanya gimana? Kalau yang PMN ya tadi, Dek, bentuknya itu dari satu sel itu intinya lebih dari satu. Ya, jadi bisa bentuknya nanti kacamata gitu. Tapi kalau misalkan limfosit itu satu sel itu ya cuma satu aja, Dek, satu penuh gitu loh. Nah, ini bisa dilihat kan, nah ini satu. Kalau misalkan PMN ya satu selnya itu lebih dari satu inti. Biasanya ada 2, 3, ataupun 4 inti. Jadi bentuknya itu nggak cantik bunder gitu loh, Dek. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang abses. Ya, jadi abses itu mikroskopisnya nanti terlihat suatu massa nekrosis disertai stroma jaringan ikat yang fibrous, ya, di mana jaringan ikat tersebut itu nanti akan sembab hiperemis. Nah, sel radang yang terlihat ini sama kayak tadi, kronis eksaserbasi akut, jadi ada PMN, limfosit juga. Nah, ini bisa kita lihat suatu masa nekrosis. Jadi nekrosis itu apa sih? Nekrosis itu suatu kematian ya, suatu kematian sel-selnya itu. Ya, kenapa kok mati? Ya karena dia berperang ya. Jadi kan ada suatu jejas ya. Terus ada suatu patogen, misalkan bakteri. Lalu bakteri masuk, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nanti kan dia akan yang mengirimkan, banyak yang sel-sel mengirimkan sinyal, kemudian akan terjadi suatu reaksi inflamasi, di mana suatu reaksi inflamasi itu banyak terjadi peperangan ya di antara sel-sel pertahanan tubuh dengan suatu bakteri. Nah, kalau yang mati itu nanti bisa disebut nekrosis. Jadi nanti bisa terjadi suatu masa nekrosis. Ya ibaratnya kita kalau berperang ya, Dek ya, ada suatu peperangan, tentara-tentara yang meninggal itu nanti kan banyak biasanya ya kalau perang. Nah, itu disebut masa nekrosis. Nah, kemudian bisa dilihat ini jaringan ikat fibrous yang sembab ya, hiperemis, kemerahan ya, dengan bersebukan sel-sel PMN, limfosit, histiosit yang difus. Ya, jadi campur deh kalau abses itu juga sama. PMN-nya ada, kemudian MN-nya juga ada. Nah, sekarang kita belajar tentang infeksi yang spesifik, yaitu infeksi tuberkulosis, atau bisa disebut juga dengan infeksi granulomatosa, atau granulomatous, sama aja ya. Nah, kenapa disebut infeksi spesifik? Karena infeksinya ini akan menghasilkan atau memunculkan suatu tanda-tanda di mana tanda-tanda tersebut itu sudah pasti punyanya
tuberkulosis gitu ya. Jadi bila ada suatu inflamasi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosa, ya itu nanti akan menghasilkan suatu tanda-tanda di mana tanda-tanda itu khas. Ini punyanya Mycobacterium tuberculosa dan penyakitnya itu tuberkulosis. Entah itu di paru atau misalkan di kelenjar, ada di mana-mana. Karena kan seperti kita ketahui bahwa tuberkulosis atau TBC itu ya, itu nggak hanya terjadi pada paru-paru, tapi bisa terjadi pada organ-organ yang lainnya. Kan pernah ada yang tuberkulosis di usus itu juga ada di gitu. Tapi dimanapun tempatnya infeksinya terjadi itu pasti akan menyebabkan tanda-tandanya itu sama gitu loh. Dimanapun tempatnya ya tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti kelihatan itu pasti sudah terjadi suatu infeksi dari tuberkulosis. Iya, untuk mikroskopisnya nanti kalau pada gambar ini itu paru ya, Dek, jaringan paru ya, yang paling sering ya, paling sering. Itu yang pertama mikroskopisnya itu terdapat sebaran sel-sel epiteloid histiosit yang nanti membentuk gambaran tuberkel. Kemudian ada nekrosis caseosa dan ada Datia Langhans. Ya. Nah, ini kita lihat aja langsung. Ya, jadi pada tuberkulosis paru itu nanti ditandai dengan adanya yang pertama nekrosis kemudian nanti akan membentuk struktur tuberkel. Nah, tuberkel itu nanti merupakan gabungan dari nekrosis caseosa, sel epiteloid histiosit, dan sel Datia Langhans. Nah, ini seperti kita lihat ya, Dek ya. Ini yang ungu yang ungu paling tua ini adalah sel limfosit ya, sel MN mononuklear atau limfosit ya, karena ini tadi kan termasuk infeksi yang kronis spesifik ya, Dek ya, kronis spesifik. Jadi selnya yang dominan di sini adalah sel MN. Nah, kalau yang bulat-bulat biasa banyak ini merupakan sel limfosit ya, Dek ya, MN mononuklear. Nah, kemudian untuk yang warna biru ini, yang gepeng-gepeng pipih ini, itu merupakan sel limfosit histiosit ya. Nah, dia merupakan sel limfosit histiosit ya, khas namanya limfosit histiosit. Nah, kemudian ini ada yang namanya sel Datia Langhans. Ya, jadi khas banget di sini ya, sel epiteloid histiositnya ini nanti sorry, ini bukan limfosit histiosit tapi epiteloid histiosit, sorry. Jadi ada sel pipih-pipihnya ini namanya epiteloid histiosit ya. Nah, kemudian yang ini namanya adalah Datia Langhans. Yang ungu muda ini namanya sel Datia Langhans. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah sel epiteloid yang membentuk menjadi satu ya, di mana nanti akan membentuk suatu bentuk tapal kuda seperti ini. Ya, ini namanya sel Datia Langhans. Kok sel Douglas ini tuh sebenarnya satu sel loh, Dek. Jadi ini tuh satu sel, tapi intinya itu jadi satu. Ya, kemudian ada di tepi dan membentuk suatu huruf huruf C atau tapal kuda. Makanya ini disebut sel Datia Langhans. Nah, dari itu nanti jadi tadi ya ada sel Datia Langhans, epiteloid histiosit, dan nekrosis caseosa itu nanti akan membuat suatu tuberkel. Nah, ini tuberkel. Ya, jadi tuberkelnya itu terdiri dari nekrosis caseosa, sel epiteloid histiosit, dan juga sel Datia Langhans. Nah, ini sel Datia Langhansnya. Bentuknya C atau tapal kuda. Ya, ini adalah sel-sel epiteloid histiosit yang menjadi satu. Dan juga biasanya kalau sel epiteloid histiosit itu sitoplasmanya itu pucat deh atau terang. Nah, ini kan terang. Kalau yang bentuknya sitoplasmanya gelap atau jelas ya, itu masih limfosit. Ya, masih limfosit. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi alergi, biasanya pada polipinasi. Ya, jadi reaksi
suatu reaksi alergi berkepanjangan pada hidung atau sinus nanti lama-kelamaan itu menyebabkan adanya polipnasi. Ya, untuk mikroskopisnya, kalau mukosanya itu dilapisi oleh epitel kolumner pseudostratificatum ya. Dan ciri khasnya kalau dilihat itu pada polipnasi itu akan membentuk suatu struktur yang namanya polipoid. Ya, polipoid itu gimana, Dok? Polipoid itu kayak jari-jari gitu loh, Dek. Nah, itu namanya struktur polipoid. Nah, untuk sebarannya yang dominan itu adalah PMN. Ya, PMN, tapi yang dominan ini PMN jenis eosinofil. Ya, seperti kalian pelajari bahwa PMN itu kan banyak bentuknya, ada eosinofil, basofil, ya. Tapi kalau untuk polipnasi ini, dia yang paling dominan adalah eosinofil. Perlu diketahui bahwa eosinofil ini khas biasanya meningkat pada reaksi alergi dan reaksi parasit. Biasanya seperti itu, infeksi parasit. Itu juga bisa eosinofilnya meningkat. Nah, ini bisa bisa dilihat jelas banget ya struktur polipoid. Tapi ini baratnya cuma satu jari aja yang kelihatan deh. Kalau misalnya diperbesar lagi atau tampilan yang lebih luas, nanti kelihatan polipoidnya seperti jari-jari gitu ya. Untuk epitelnya yang seperti sudah saya katakan adalah kolumner pseudostratificatum. Nah, coba kita lihat di sini adalah bentuk eosinofilnya yang dominan ya, PMN eosinofil. Bentuknya eosinofil itu seperti ini loh, Dek. Ya, kayak kacamata gitu. Nah, kemudian ada yang namanya molluscum contagiosum. Jadi molluscum contagiosum ini disebabkan oleh suatu virus ya, Dek ya. Virus. Nah, dari Poxviridae ya. Nah, untuk mikroskopisnya itu nanti terjadi suatu hiperplasia pada epitel epidermis. Ya, jadi epitel epidermisnya itu menebal gitu ya, Dek. Kemudian ada suatu akantosis yang membentuk suatu struktur papilomatosis. Ya, kemudian ada molluscum badis serta jaringan ikat fibrokolagen yang tentunya sembab dan hiperemis karena adanya suatu perubahan suatu inflamasi. Nah, ini bentuknya molluscum contagiosum. Ini ya, nggak ada gambar yang lebih jelas. Nanti coba ada nggak ya yang lebih jelas? Oke, kemudian yang terakhir adalah proses penyembuhan luka healing pada epulis fibrosa. Nah, jadi Dek, yang namanya suatu inflamasi atau luka ya, itu nanti biasanya terakhirnya ada proses healing atau penyembuhan luka. Nah, pada penyembuhan luka ini nanti biasanya akan terbentuk jaringan-jaringan fibrokolagen ya, Dek ya. Nah, tetapi bila jaringan fibrokolagennya itu dia berproliferasinya berlebihan atau produksinya berlebihan, maka akan menyebabkan suatu ketidaknormalan ya, ya seperti ini, yaitu seperti akan menyebabkan suatu benjolan, gitu, suatu benjolan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini aja. Jadi epulis fibrosa ini adalah suatu penebalan ya, penebalan pada suatu gusi ya, gusi di dalam mulut. Nah, contoh cirinya apa? Mikroskopisnya apa? Yang pertama di sini adalah lapisan epidermisnya terlihat menebal ya. Nah, kemudian jaringan ikat kolagennya ini proliferasi. Jadi seperti saya jelaskan tadi, setiap proses healing itu ada yang namanya jaringan ikat kolagen ya, Dek. Dia untuk menyembuhkan gitu loh, Dek. Nah, tapi kalau jaringan ikat kolagennya berproliferasi atau berproduksi berlebihan, nah itu akan menyebabkan suatu ketidaknormalan, ya, akan mengakibatkan suatu benjolan. Kalau pada si disebut epulis fibrosa. Kemudian
karena ini kan prosedurnya sudah penyembuhan ya, Dik, ya. Nah, maka biasanya yang terlihat hanya sel-sel limfosit aja dan sel plasma. Nah, jadi ini ya khasnya ya. Yang pertama jaringan ikat kolagen proliferasinya itu menebal ya. Jadi jaringan ikat kolagennya berproliferasi sama ditemukannya ini lapisan epidermis gingivanya ini menebal serta ditemukannya limfosit-limfosit. Seperti itu. Oke, sudah sekian untuk overview dari saya. Untuk selanjutnya silahkan yang kelompok terlebih dahulu ya, Dek, yang praktikum A dulu ya. A dulu silahkan masuk ke